Alhamdulillah, nahmaduhu hamda syakirin wa nashkuruhu syukral hamidin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang mulia, malam Jumat, malam ganjil di bulan Ramadan. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia yang bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan salat tarawih, bisa melaksanakan ibadah membaca Quran, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berarti ada di antara umat manusia yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk bersama kita salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, tapi karena penyakit yang diderita dia pun tidak bisa melaksanakan. Maka doa kita kepada saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit apapun juga bentuk dan namanya, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah kita doakan saudara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat saudara kita iri melihat kita. Dia sudah tidak bisa berbuat apa saja karena ajal sudah datang menjemputnya. Kuburan itulah tempat dia saat ini. Melihat kita berbondong-bondong ke masjid melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia pun hanya berangan-angan untuk bisa melaksanakan kita. Menyesal dia melihat kita bisa beribadah, tetapi mereka sudah tertutup pintu untuk beribadah. Mereka itulah saudara kita yang sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Allah karena kematian sudah menghampirinya. Oleh karenanya mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya waktu itu ajalku ditangguhkan, fa as-saddaqa, aku ingin sedekah, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh. Itulah penyesalan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dia baru meyakini dan menyadari bahwa ternyata sedekah yang masih hidup bermanfaat ketika kematian tiba. Amal saleh yang dikerjakan oleh manusia yang masih hidup bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini luar biasa nikmat Allah untuk kita semua. Keimanan Allah berikan kepada kita, kesehatan Allah tancapkan di dalam diri kita. Maka sangat rugi kita kalau tidak ada amal soleh yang kita lakukan, tidak ada sedekah yang kita sedekahkan. Maka kesempatan hidup ini marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh, apalagi di malam-malam ganjil, malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan, yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah
Lailatul Qadar, di malam yang terakhir itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keimanan terus-menerus kepada kita. Allah anugerahkan Lailatul Qadar kepada kita sehingga kita ini bisa melampaui Bani Israel yang 83 tahun lamanya dia di malam hari menunaikan salat malam sampai subuh. Di waktu pagi dia berjuang di jalan Allah sampai sore selama 83 tahun. Tetapi ternyata dengan Lailatul Qadar, satu malam kebaikan yang kita lakukan mampu untuk mengalahkan mereka Bani Israel yang sungguh luar biasa ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini bukan tema Al-Quran yang akan disampaikan. Malam ini juga bukan tema Lailatul Qadar yang akan kita sama-sama dengarkan. Tetapi malam ini saya akan mencoba bersama-sama merenungi keadaan kita di dunia dan kaitannya dengan orang tua dan saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita pasti punya orang tua. Jangan sampai keberadaan mereka menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga dengan segera. Ingatlah kisah Ashabul Ahqaf. Ashabul Ahqaf adalah mereka yang nanti di akhirat kelak bukan tinggal di surga, bukan pula tinggal di neraka, tapi Ashabul Ahqaf ini mereka tinggal di satu tempat di gunung yang di sana mereka mendapatkan sesuatu, tetapi mereka tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Mereka bisa melihat penghuni surga, mereka ucapkan selamat. Mereka bisa melihat penghuni neraka, mereka ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Siapa itu Ashabul Ahqaf? Diceritakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Ahqaf adalah orang-orang yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang yang mati syahid seharusnya pahalanya adalah masuk surga. Tetapi ketika ia datang ke surga, surga ini ternyata menolak. Tidak boleh kamu masuk ke dalamnya. Kenapa? Bukankah aku ini mati syahid? Betul. Tetapi engkau tertolak tidak masuk ke dalam surga karena ketika engkau pergi berperang, orang tuamu tidak ridho dengan kepergianmu. Maka ketika orang tua ini tidak meridhoi anaknya yang pergi berperang, kemudian dia meninggal di medan perang, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga karena orang tuanya. Kemudian dia pun mendatangi neraka. Neraka ini pun juga menolak, tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ke dalam neraka. Loh, aku ini durhaka kepada orang tuaku, kata orang itu. Tapi neraka ini pun juga tetap menolak, tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena engkau termasuk orang yang dicatat mati syahid, yang seharusnya masuk surga. Dia tidak bisa masuk neraka karena dia mati syahid. Dia pun juga tidak bisa masuk surga karena durhaka kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang tua kita bisa menyebabkan kita tidak mulus perjalanan kita masuk ke dalam surga. Walaupun syahid telah ia dapatkan, walaupun amal saleh telah ia lakukan, tapi kalau perlakuan kepada orang tua tidak boleh, tidak baik, na'udzubillahi min dzalik. Surga ini tidak mau menerima orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada lagi kisah Alqamah yang senantiasa kita dengar. Di akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Karena apa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia menyakiti hati ibunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alqamah itu terkenal sebagai orang yang rajin ibadah. Salat berjamaah senantiasa ia lakukan, puasa senantiasa ia lakukan, tetapi ketika sudah menikah, dia tidak lagi ingat dengan ibunya. Maka hal yang ia lakukan,
ketika dia sudah melupakan ibunya, perhatiannya berkurang terhadap ibunya, apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Akhir hayat Alqamah tidak mulus. Susah dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, susah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal sahabat Nabi itu yang mentalkin. Kemudian Rasul memutuskan, ibu kalau tidak mau maafkan Alqamah kita bakar. Ibunya memaafkan, dengan maaf ibunya baru Alqamah ini lancar mengucapkan la ilaha illallah. Hampir saja Alqamah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah punya hubungan tidak baik dengan orang tua kita, semasa kita masih hidup ini, maka perbaiki supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Ada lagi hadirin saat ini, siapa itu? Saudara kita. Jangan dibikin remeh. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, Anar Rahman wa huwar Rahim. Aku ini adalah Ar-Rahman, saudaramu itu adalah kerabatmu. Man wasalaha wasaltuhu. Orang yang memperhatikan kerabatnya, maka Allah katakan aku akan perhatian dengannya. Man wasalaha wasaltuhu. Orang yang membantu kerabatnya, maka aku akan membantunya. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menolong kerabatnya, maka aku akan menolongnya. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang memperhatikan, menjaga kerabatnya, maka akan memperhatikan dan menjaga dia. Wa man qata'aha qata'tuhu. Orang yang memutuskan kerabatnya, maka aku pun juga akan memutuskan dengan dia. Man qata'ah qata'tuhu. Orang yang tidak peduli dengan kerabatnya, kata Allah, aku juga tidak peduli dengan dia. Man qata'ah qata'tuhu. Orang yang tidak memperhatikan, tidak membantu saudaranya, maka aku pun juga tidak akan membantu dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah dengan saudara kita. Al-Hasan Ali bin Al-Husain pernah memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, kamu enggak boleh bergaul dengan orang yang dia tidak baik dengan kerabatnya. Kenapa ayah? Ali bin Al-Husain mengatakan, karena aku temukan orang yang tidak baik dengan kerabatnya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam ceramahnya, di dalam majelisnya itu mengumumkan, barang siapa yang dia itu punya hubungan tidak baik dengan saudaranya, hendaknya dia tinggalkan tempatku, enggak boleh ngaji denganku. Diulang berkali-kali. Ada seorang pemuda berdiri, kemudian dia meninggalkan majelis itu. Ia temui bibinya, minta maaf kepada bibinya. Ternyata pemuda ini bertahun-tahun tidak peduli dengan bibinya. Pemuda ini bertahun-tahun tidak pernah membantu bibinya. Kemudian bibinya ini berkata, kenapa saat ini engkau meminta maaf? Memang ada apa? Kemudian dia cerita, aku sedang ada di majelisnya Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, hendaknya orang yang punya hubungan tidak baik dengan keluarganya, dia tinggalkan tempatku. Sama bibinya, pergilah temui Abu Hurairah. Tanya kenapa dia mengusir orang yang punya hubungan tidak baik dengan saudaranya. Kemudian berangkatlah pemuda ini hadirin. Ia temui Imam Abu Hurairah. Kemudian Imam Abu Hurairah mengatakan, wahai pemuda, ketahuilah bahwa ketika di majelisku ini ada satu di antara kalian yang punya hubungan tidak baik dengan saudaranya, maka rahmat Allah tidak akan diturunkan. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang tidak baik dengan saudara, tidak peduli dengan saudara, tidak memperhatikan saudara, tidak mau membantu saudara, mendiamkan saudara, menyebabkan Allah tidak menurunkan rahmat. Orang yang ada di situ, semuanya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kisah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, orang-orang yang diancam oleh Allah karena dia tidak peduli dengan orang tuanya, karena dia tidak peduli dengan sahabat, kerabat, saudara-saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membina kita
kita dijadikan sebagai manusia yang sempurna, walaupun tidak 100%. Kita perbaiki hubungan kita dengan ibu, orang tua kita perbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Insya Allah laknat dicabut, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan kepada kita. Terakhir, semoga yang hadir ini sehat saat ini, pulang pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.